Ya, kita tersambung lagi. Sorry tadi durasinya habis. Kembali kita menunggu Yoel untuk join. Ya, ini Yoel. Halo Yoel. Putus ya. Durasinya habis ya, sudah. Nggak kerasa udah 1 jam ternyata. Iya Kita ya. lanjut. Kita sharing-sharing udah 1 jam. Sharing-sharingnya menarik ini, jadi agak panjang. Part kedua ya sekarang ya. Iya. Tapi kira-kira sampai mana ceritanya kan? Tadi sampai terakhir waktu ini ya, waktu perjalanan sebelum berangkat studi ini sama kehidupan anak-anak yang di LSM ku dulu itu ya, tadi. tempat Ya. ya itu. Seperti itu sih Kak. Nah ya itu, jadi waktu itu aku tahun 2016 akhirnya September waktu itu aku ingat aku akhirnya bisa berangkat gitu untuk studi master, dan itu aku momen yang menurutku tuh kayak momen yang cukup melegakan lah Kak gitu, bisa kayak perasaan tuh kayak lega banget gitu ya. Long akhirnya ya. Iya, plong gitu, bisa lega banget gitu kan. Dan waktu itu juga apa ya, maksudnya akhirnya gitu ya, proses yang panjang dan sulit itu tuh ternyata tuh kalau misal kita mau sungguh-sungguh terus kita senantiasa berharap sama Tuhan, itu tuh pasti jalan tuh pasti ada gitu loh. Tuhan pasti bukakan jalan kayak gitu. Jadi kuncinya di setia sama berharap sama Tuhan ya. Betul, karena kalau setia tok kita berusaha aja, kita nggak akan tahu Kak apa yang akan terjadi di depan. Tapi kalau kita juga berharap sama Tuhan tok, itu juga tambah nggak mungkin ya. Nggak mungkin lah mau bisa berhasil dari mana, nggak adil dong Tuhan. Iya kan? Betul. Banyak orang yang berusaha kok Tuhan nggak kasih jalan gitu kan. Jadi menurutku tuh ya kita juga melakukan bagian kita dengan baik secara maksimal gitu, tapi juga kita senantiasa nggak boleh lupa untuk senantiasa minta pimpinan Tuhan gitu loh, karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di depan gitu Kak, tantangan-tantangan apa gitu lah. Kan Tuhanlah yang istilahnya tuh yang bisa membuka jalan gitu loh Kak. Tuhanlah yang bisa memberikan istilahnya itu kayak pintu-pintu, membuka pintu-pintu yang mungkin sekiranya udah tertutup atau sepertinya kayak tidak mungkin, sulit tuh Tuhan tuh sanggup gitu loh Kak membuka pintu-pintu itu gitu. Dan kalau sudah dibuka Tuhan nggak ada yang bisa menutup lagi kan? Iya betul sekali Kak Sevi. Jadi itu ya, akhirnya setelah perjuangan kurang lebih 3 tahun ya, akhirnya bisa berangkat ya. Iya, berangkat September. Nah, tapi ternyata setelah berangkat itu pun juga masih ada babak baru Kak, babak baru pergumulan yang lebih tough, lebih berat dan lebih sulit Kak, gitu Kak, dibandingkan waktu datang selama di Indonesia. 1,5 tahun di luar negeri, 1,5 tahun di Inggris itu bagiku tuh kayak memberikan banyak sekali pelajaran hidup gitu, memberikan pelajaran hidup, dan bagaimana kita benar-benar sepenuhnya hidup kita itu bergantung kepada Tuhan Kak, sepenuhnya dari satu hari ke satu hari Kak. Bener, aku di situ benar-benar belajar Kak, sulit. Aku pernah belajar namanya sulit itu sulit dan susah itu susah. Terus mengalami juga proses adaptasi ya di sana ya. Iya pasti pasti adaptasi di awal itu tuh sulit, berat gitu Kak. Beratnya pertama gini, di sana tuh kan hidup di negara 4 musim tuh siklusnya tuh kayak berbeda, aneh gitu loh Kak kalau menurut saya. Jadi kalau siang itu
misalnya musim panas, musim musim hujan, ya siang itu sampai jam jam 3 jam 4 gitu ya. Apa terus habis gitu ya udah habis itu gelap sampai sampai pagi jam-jam 5 jam 6 udah terang. Kalau di luar negeri itu enggak, di Eropa itu beda. Jadi kalau musim itu ada 4, tapi musim utamanya itu 2, winter sama summer, musim dingin sama musim panas. Kalau musim gugur sama musim semi itu kayak musim peralihan gitu, Kak. Jadi kalau musim semi, ada musim semi itu peralihan ke musim panas. Kalau musim dingin, kalau musim gugur itu peralihan ke musim dingin. Seperti itu. Dan kalau di musim dingin atau winter itu tuh malamnya tuh panjang banget. Malam tuh panjang banget dan siangnya tuh pendek. Jadi jam 4 sore itu sudah gelap, kayak di Indonesia itu kayak udah jam 7 malam gitu, Kak. Itu jam 4 sore. Jam 4 sore sampai jam 8 pagi. Gelap. Kayak gitu, Kak. Terus habis itu baru terang tuh jam-jam setengah 9 sampai jam setengah 4 sore gitu. Dan itu kalau udah musim dingin tuh matahari tuh nggak ada, Kak. Matahari nggak ada. Jadi kayak apa ya? Kayak musim-musim apa ya? Kalau di sini tuh kayak mau hujan itu mendung. Nah, mendung, harus cari bahasa. Mendung. Jadi kayak terangnya tuh terang-terang mendung gitu loh, Kak. Itu kan ya mempengaruhi apa ya? Kayak mood gitu ya, mempengaruhi perasaan gitu kan. Terus ada juga musim panas. Nah, musim panas itu beda. Kalau musim panas tuh siangnya tuh panjang sekali, gelapnya yang pendek banget. Jadi dari jam setengah 5 pagi itu sudah terang gitu, matahari udah terbit jam setengah 5 pagi sampai jam setengah 11 malam. Wih, gitu. Iya, terang. Jadi bayangkan jam 9 malam tuh kayak jam 2 siang gitu, Kak. Kalau di sana. Jadi jam 9 malam tuh kayak siang bolong gitu. Terus nanti setengah 11 malam itu masih terang gitu. Jadi jam 11 malam itu baru gelap gitu. Jadi terangnya itu cuma 5 jam. Gelapnya itu cuma 5 jam, sorry. Kalau musim panas tuh gelapnya itu cuma 5 sampai 6 jam. Kalau musim dingin, terangnya itu cuma 5 sampai 6 jam. Kayak gitu. Dan itu kalau musim dingin tuh dingin banget, bisa sampai minus gitu, Kak. Pernah sampai minus 6, minus 7 gitu, Kak. Ya, ini kayaknya ada yang mengalami juga ini, Kristia ini lagi join sama kita ini. Iya. Ya, terus gimana? Lanjut ya. Pergaulannya gimana? Adaptasi pergaulan di sana gimana? Pergaulan? Kalau pergaulan sih sebenarnya di sana itu orangnya lebih humanis, Mas. Kalau Kak Sevi. Jadi orang-orang di sana itu kayak lebih care gitu sih, lebih apa ya, peduli satu dengan yang lain gitu. Pernah aku sering Kak kejadian kalau di sana itu, aku tuh kan kalau kemana-mana kan selalu jalan gitu, atau kalau jaraknya jauh baru naik kereta atau naik bis. Nah, aku tuh sering di jalan tuh sering kesasar gitu, Kak. Nah, aku kalau di jalan tuh nggak pernah, setiap aku kesasar, aku tuh selalu mesti tanya orang ini arahnya tuh kemana. Dan setiap aku tanya, Kak, itu aku selalu dianterin ke tempat tujuanku. Luar biasa. Kayak gitu. Pernah diantar jalan kaki, pernah juga diantar naik mobilnya juga pernah, kayak gitu. Jadi pernah ada bapak-bapak gitu di depan rumah, dia habis ngeluarin barang-barangnya, terus aku tanya, Pak, ini alamat rumah ini di mana gitu kan? Saya nggak tahu, saya tersesat kayak gitu. Saya bilang, aku kok bingung ya, cari pakai Google Map juga kayaknya kok tambah nggak ketemu, aku malah bingung. Nah, itu sama orangnya itu bilang, sudah kamu masuk mobilku aja, aku anterin gitu. Padahal aku tuh nggak kenal siapa dia, nggak ini. Dan aku dianterin sampai ke tempat tujuannya dengan selamat, Kak. Hebat. Iya. Ya, orang-orang sana itu sangat humanis, terus orangnya tuh care, peduli gitu. Ya, yang apa namanya, kalau anak-anak mudanya sih ya memang sih mayoritas mereka itu banyak yang kayak
apa ya istilahnya itu kayak ateis gitulah Kak, yang nggak percaya sama Tuhan kayak gitu-gitu. Jadi kalau Kakak datang ke gereja itu mayoritas itu didominasi sama orang-orang dewasa dan orang tua gitu. Kalau anak-anak mudanya itu ada, tapi lebih ke anak-anak muda yang mahasiswa internasional kayak 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 saya gitu ya, mahasiswa internasional. Tapi kalau yang anak muda penduduk lokalnya itu jarang gitu ke gereja. Itu jarang. Seperti kayak gitu. Jadi di sana ini udah dapat teman sulit apa enggak kira-kira di teman-teman mahasiswanya di sana? Kalau teman-temannya sih baik gitu ya, baik kok. Maksudnya mereka juga enak gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ada yang individualis juga banyak. Maksudnya ya ketika misalnya mereka lagi ngerjain tugas atau apa gitu ya, ya wes ya sendiri-sendiri. Kita yang harus aktif gitu sih Kak, harus lebih aktif untuk kayak memang kalau ada kesulitan ya kita cerita gitu, minta bantuan kayak gitu-gitu. Gitu. Karena mereka nggak akan namanya mau bantu kita kalau kita sendiri juga ya apa ya diam-diam kayak gitu tuh gitu, dan mereka juga ya individualis, maksudnya juga gimana ya mereka ketika misalnya selesai kuliah ya sudah mereka ngurus dirinya masing-masing kayak gitu-gitu sih. Jadi Yoel sendiri nggak sempat ini apa keluar sama teman-teman? Oh enggak, saya selama studi itu baru benar-benar menikmati apa tuh namanya tuh traveling ya, jalan-jalan tuh waktu sudah selesai studi ngumpulin tugas akhir gitu, selesainya ya. Itu baru saya tuh bisa traveling keliling Eropa atau keliling kota-kota Inggris lainnya gitu. Biasanya kalau saya keluar itu paling ya cuma karena ada kegiatan seminar atau conference kayak gitu-gitu. Itu saya baru keluar kota kayak gitu. Ataupun ya mungkin kalau mau jalan-jalan paling deket-deket aja gitu, nggak sampai yang apa namanya keluar dari negara Inggris tuh nggak pernah gitu. Nah itu baru saya bisa keliling touring ke negara-negara Inggris atau keliling touring negara-negara Eropa itu waktu sudah selesai ngumpulin tugas akhir gitu. Ya, oh berarti itu yang waktu kamu jalan-jalan banyak keliling stadion ya, luar biasa ini. Iya, iya. Aku waktu itu sempat main-main ke Manchester, sempat gitu, terus ke Liverpool, terus sempat main ke mana London. Di London itu juga banyak stadium gitu tuh banyak gitu Kak. Terus ke Birmingham, terus ke apa namanya itu ke Milan pernah, ke AC Milan waktu itu, terus stadiumnya itu jauh banget gitu, dia itu kayak di ujung kota gitu loh Kak, jadi kayak misalnya kayak Benowo gitu loh Kak, dia itu tempatnya itu kayak ya terpencil gitu itunya, jauh banget gitu anunya dari pusat kota. Tapi yang di sana nggak ada tambaknya. Kenapa Kak? Di sana nggak ada tambaknya kayak di sini. Nggak ada. Sana itu aman nggak? Maksudnya kalau di Inggris itu aman, maksudnya itu stadiumnya itu nggak sampai ya banyak sih kayak apa supporter bonek-bonek itu ada, tapi nggak sampai yang kayak apa ya bikin kerusuhan atau apa itu nggak. Saya pernah waktu itu saya nonton di Arsenal gitu kan, orangnya tuh rapi gitu loh, maksudnya stadionnya tuh rapi gitu ya teriak-teriak gitu ya, tapi nggak ada yang sampai mereka tuh apa namanya mecahin apa gitu, lempar itu nggak ada di stadion ini ya, Emirates ya, Arsenal ya. Ya di Emirates Stadium. Bagus stadionnya. Lumayan, tapi yang paling bagus menurut saya itu waktu jalan-jalan ke Manchester United sih, MU itu bagus banget memang. Itu menurut saya itu stadion yang paling bagus yang pernah saya kunjungi, itu bagus banget Mas, beneran. Bagus sesuai banget Kak Stevi. Theater of Dream. Iya, dan masuknya di situ juga agak mahal sih memang dibandingkan stadium yang lain. Kalau kita touring ke situ itu tour stadiumnya aja itu bisa 16 pound sterling gitu kalau sendiri gitu. Kalau rata-rata stadium itu 10-12 pound sterling, tapi kalau di Manchester United bisa sampai 16, 18 gitu. Ya. Biasa ya pengalaman. Terus selain di stadion kemana aja ya di Eropa?
Pernah pernah ke kan di sana juga banyak kayak kastil-kastil itu kan. Bangunan-bangunan tua di sana itu banyak Mas, bangunan-bangunan tua, terus kastil-kastil, terus gereja-gereja katedral itu bagus banget di sana itu. Gereja katedral apa ya benar-benar kayak kayak artistiknya tuh kayak bangunan gereja yang tua yang udah kayak ribuan tahun gitu, ratusan tahun gitu loh Mas. Ya, Anu Kak Silvi itu bagus. Terus kampus-kampus di sana itu apa ya enak, seru sih. Sana gedung-gedung saya itu gedung-gedung tua gitu Kak. ya. Yang menurut saya paling berkesan tuh waktu ke kampus di Cambridge, Cambridge University, kampusnya Isaac Wales ya. Newton sama Pangeran Charles itu kampus bangunan tua dan bagus banget. Jadi kita tuh bisa keliling kampus naik naik kano, jadi naik perahu gitu ngelewatin danaunya sambil kita ngelihat kampus-kampusnya gitu Kak. Cantik banget Wah, ini. luar biasa. Jadi kalau kalau saya ambil kesimpulan sih, jangan pernah berhenti bermimpi, terus kejar mimpinya, setia mengejar mimpinya sambil berharap sama Tuhan, itu kuncinya ya. Ya, yang penting itu sebenarnya kita berdoa, berdoa minta minta Tuhan pimpinan dan lakukan bagian Ya, kita tuh secara maksimal Kak. Maksudnya ketika ya. kita bisa melakukan bagian maksimal kita, misalnya ada 10 nih, skala 1 sampai 10 gitu. Kita cuma bisa melakukan 6 porsi maksimal kita cuma 6 lakukan 6 gitu loh. Nanti Hmm. dari 6 menyampai ke 10 tuh nanti biar urusannya Tuhan gitu. Gitu. Tapi kita Ya, lakukan berarti, semaksimal kita gitu. berarti seperti ini ya, talenta itu ya yang diterima harus diolah lagi ya, jangan disimpan, dikubur. Betul. Luar Jadi biasa. jangan pernah kayak kita ada misalnya, oh sulit gitu ya. Terus kita langsung kayak, aduh apa mengeluh gitu. Waduh Hmm. kok sulit sih. Kok apa namanya orang lain kok lebih enak sih kayak gitu-gitu loh. Hmm. Kok ini kok seperti gini nggak boleh kayak gitu. Ya ya kita harus tetap bersyukur gitu, bersyukur dan tetap pokoknya yang Ya, penting tuh kita tetap semangat dan selalu bersyukur sih Kak. Pokoknya gini loh ya, Kak, ya. setiap pergumulan yang kita alami itu kita senantiasa bersyukur pokoknya bersyukur kayak gitu apa namanya bahwa anugerah Tuhan tuh begitu luar biasa dalam kehidupan kita gitu. Ya, ya. Kemarin aku pun juga kan aku sempat setahun kan di Kalimantan gitu, aku melihat aku ditaruh di pedalaman nggak sempat pernah Ya, ya, ya. kemarin di Kalimantan di pedalaman suku Dayak gitu kan, aku melihat Gimana itu? itu ya Kak, aduh Kak kondisinya itu sangat-sangat apa ya sangat-sangat miris, benar-benar apa ya benar-benar merasakan ketimpangan yang benar-benar timpang banget gitu loh Kak. Di sana itu masih banyak orang-orang yang apa itu namanya dalam taraf kemiskinan yang sangat-sangat sangat miskin gitu Kak gitu. Jadi Hmm. mereka itu anak-anak sekolah gitu, sekolahnya itu halo Iya, ya. ya ya Terus ya. sekolahnya itu sekolah yang apa ya ndak layak gitu, ndak punya seragam, ndak punya apa tuh namanya sepatu gitu, terus mereka tuh harus berjalan berpuluh-puluh kilo gitu Ya, ya. ngelewatin jembatan yang sudah roboh rusak kayak gitu gitu, terus jalan di sana itu bayangin Kak itu bukan kayak aspal gitu Kak, tapi rata-rata kayak Ya. jalan-jalan yang tanah kuning gitu yang Hmm. apa yang dari pasir gitu Kak. Jadi kalau hujan gitu Kak itu bener-bener tanahnya tuh masuk gitu Kak, masuk masuk ke dalam gitu. Dan mereka harus melewatin ke anak-anak masih kecil-kecil gitu. Apa itu nggak beresiko Kak, sangat beresiko banget Ya, gitu. banget. Seperti itu. Terus bagaimana pengalamannya di sana? Ngajar juga di sana? Nah, kebetulan aku di sana itu di bagian monitoring evaluasi ya kadang-kadang sempat ngajar kalau diminta tolong, tapi aku lebih kayak ke ini sih apa tuh namanya tuh kayak eh ya bisa dikatakan yang ini membantu monitoring program gitu Kak. Jadi Hmm. yang ngasih masukan membuat kayak apa kajian-kajian gitu untuk seberapa Hmm. besar efektif dari program yang sudah dilakukan kayak gitu-gitu. Hmm. Terus di Terus sana itu. saya dengar kesaksian juga, Yoel juga banyak melayani ya di sana ya? Iya, puji Tuhan juga di sana itu ya melayani Mas. Saya juga kan saya tuh ada di dua tempat kan nih. Saya ditugaskan Hmm. ada namanya di Kabupaten Landak sama Kabupaten Kuburaya. Kalau di Kabupaten Hmm. Kuburaya saya di gereja di GPT. GPT Hmm. apa tuh namanya itu di sana itu aduh pendetanya pendeta David Hanani. Nah, yang di Hmm. Landak itu saya di GBT Gereja Bethel Tabernakel gitu.
Nah, yang di Kabupaten Landak ya, saya baik di Kabupaten Landak maupun di Kabupaten Kuburaya juga tetap aktif Baik. melayani. Kalau yang di Hmm. Kabupaten Landak, saya melayani juga khotbah di apa namanya itu di kebaktian pemudanya gitu-gitu ya. Jadi pengajar juga gitu, Mas, gitu mimpin mimpin apa namanya itu mimpin kebaktiannya di Alhamdulillah. sana gitu. Mm-mm. Terus di Wah, kantor ini juga, di kayaknya kantor kan kebetulan tiap hari kan juga ada devosi pagi gitu ya. Tiap hari juga ya hmm, hampir tiap minggu itu selalu membawakan firman gitu. wah berarti ini kayaknya ada talenta niru papanya ini kayaknya. Biasanya gitu loh. Amin. Biasanya Amin. ada anaknya pendeta yang nyantol juga. Ya, enggak tahu lah nanti panggilan Tuhan seperti apa ya. Pokoknya saya percaya gitu ya bahwa istilahnya tuh kita itu kalau hidup kita tuh senantiasa berpaut sama Tuhan ya. Kita tuh senantiasa hidup menjalankan prinsip-prinsip firman Tuhan dengan baik itu Mantap. Tuhan yang nanti pimpin masa depan kita kayak gitu. Jadi Asik, enggak perlu asik. kuat. Saya tuh enggak pernah saya belajar gitu ya melewati proses-proses kemarin 5 tahun kebelakangan itu saya belajar untuk namanya menghidupi apa yang ada tertulis di dalam firman Tuhan kayak gitu Kak Stevi. Jadi Siap, siap. apa ya, nggak usah namanya kayak kita khawatir gitu dengan apa yang akan terjadi hari esok. Nggak usah dengar apa kata Hmm. orang. Orang lain ngomong A, ngomong B, anu ngomong C gitu. Tapi kalau kita bersandar aja gitu, apa kata Tuhan gitu. Jalankan panggilan Hmm. kita gitu, minta pimpinan Tuhan gitu. Orang lain berkata kayak enggak mungkin, kayaknya sepertinya sulit, kayaknya sepertinya apa namanya kamu nggak cocok seperti kayak gini atau apa tuh namanya berdasarkan pertimbangan ini A B C D gitu, kamu harus merencanakan A B C D. Nggak usah gitu. Jadi kita percaya belajar apa ya trust to the Lord. Jadi Mempercayakan kita diri. belajar berharap sepenuhnya hidup kita tuh sama Tuhan gitu loh, Kak Stevi. Hmm. Nah, itu itu Berarti ini itu itu juga apa? itu penting banget sih, Kak. Hmm. Penting banget kita jangan pernah apa ya istilahnya itu saya belajar ketika ada dalam pergumulan seberat apapun jangan pernah cari manusia gitu ya. Jangan pernah Ya, cari manusia gitu. hadapi Belajarlah Tuhan. untuk sepenuhnya itu bergumul bersama dengan Tuhan gitu. Hmm. Siap, siap. Terima kasih, Yoel. Banyak sekali cerita yang luar biasa. Dan semoga Yoel juga tetap setia dengan apapun ya yang dipercayakan Tuhan sama Yoel, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam pelayanan. Kiranya Yoel tetap boleh setia dan terus menjadi berkat untuk juga Amin. membantu Papa juga ya, seringkali pelayanan Iya, ya. amin. Ya, Iya, semoga iya, iya, Kak semuanya Stevi. sukses. Terima kasih banyak untuk Yoel sudah meluangkan waktunya. Ini luar biasa ini. Sampai 2 part ini ceritanya. Saking Iya, serunya ini ini sebenarnya ceritanya. ceritanya masih belum selesai sih, masih panu. Tapi nanti kapan lah nanti kita sharing lagi. Nanti saya Ya, ceritakan gitu bagaimana apa siap, siap. Ya. ya hidup di luar negeri, maksudnya hidup di negara orang gitu kita sendiri. Tapi di situ kita belajar sepenuhnya untuk berpegang pada Tuhan gitu. Dan itu tidak akan Ya. pernah mengecewakan Kak gitu. Siap, siap. Nanti kalau ada waktu mungkin kita bisa sambung lagi Iya, ya dengan cerita iya, iya yang Kak lebih Sevi. baik. Oke, Ya, Yoel. Terima kasih ya, banyak. Tetap sehat, tetap jaga ya, kesehatan juga. jaga kesehatan selalu Kak Sevi ya. Tuhan memberkati Pakai ya. masker ya. Ya, ya, Terima kasih. Tuhan Yesus ya, berkati. Tuhan memberkati ya.